Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sri Astuti Anwarhatini dari SDN Sawaran Kulon 2, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Hari ini saya akan mempersiapkan tentang misi dan visi SDN Sawaran Kulon 2 dengan pengajar praktek yaitu Bu Fitrian. Hari ini saya mempersiapkan dulu bahan dan alat untuk membuat visi dan misi sekolahan dan juga kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal sekolahan dan juga tentang kesepakatan kelas. Hari ini saya persiapkan tentang tujuan sekolahan yaitu SDN Sawaran Kulon 2, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, yaitu visi sekolahan, misi sekolahan, nilai-nilai kebajikan universal, kesepakatan kelas, diantaranya nanti ada religius, beriman, disiplin positif, toleransi, kejujuran, berakhlak mulia, rasa nasionalisme, kepedulian, kepekaan, kolaborasi, gotong royong, kerjasama, musyawarah mufakat. Nah, ini untuk kebiasaan 5S yang disetujui oleh semua yang hadir, yaitu warga sekolah, yaitu sebelumnya saya koordinator dulu dengan Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan suatu lembaga di SDN Sawaran Kulon 2 dengan Dewan Guru dan juga rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah, dan juga sosialisasi kepada orang tua murid dan juga murid-murid di SDN Sawaran Kulon 2, yaitu pembiasaan 5S, yaitu diantaranya senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya ini kami mengganggu panjenengan waktunya di rumah bersama keluarga. Kami ganggu karena ini memang dari BPGP, dari kementerian, bahwa jadwal itu tidak bisa diundur. Pendampingan itu dimulai tanggal 6 Juli sampai dengan 14 Juli. Untuk loka karyanya nanti tanggal 15. Jadi dilaksanakan pada waktu liburan semua. Ini kami sempat kemarin, ini bagaimana ini, kan ada yang kepala sekolah di luar kota dan lain sebagainya. Saya mohon maaf dan juga sangat terima kasih sekali atas dukungan terutama dari Bapak Kepala Sekolah sudah mengizinkan kami untuk melaksanakan pendampingan di sekolah ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru Sawaran Kulon 2 ini yang sudah mendukung tentang program JGP yang dilaksanakan oleh Bu Sri ini. Mudah-mudahan ini semua walaupun tahap belajar ini akan membawa perubahan pada SD Sawaran Kulon 2 khususnya ke depan. Bapak Ibu sekalian, dalam proses JGP ini ada tahap belajar bagi Bu Astuti di sini. Saya sudah melihat di pembelajaran daring segala yang ditulis, yang diceritakan Bu Astuti bagaimana di sini. Saya salut pada SD Sawaran Kulon 2 ini
sudah bisa melaksanakan praktik baik. Ditambah lagi tadi itu prakarsa dari Bapak Kepala Sekolah gitu. Dan ini izinkan ini Bu Astuti ingin menyampaikan, bukan berarti ini harus nanti ini Bu Astuti punya visi sendiri, sekolah punya visi sendiri, boten nggih. Ini adalah pembelajaran bagi Bu Astuti untuk menyusun visi, diawali dari visi diri. Ya, mungkin kalau sudah bergerak Bu Ferlinda. Nah, Bu Ferlinda sudah paham nggih. Kalau visi seorang guru penggerak itu harus mempunyai visi. Visinya apa yang harus dicapai nanti. Nah, seperti itu. Dan tentunya visi itu harus sejalan dengan visi sekolah. Gitu nggih, Bu Ferlinda. Jadi ini bukan artinya visi tandingan, bukan visi tandingan, tetapi visinya yang akan disampaikan oleh Bu Astuti ini adalah visi pengembangan yang tidak boleh keluar dari koridor visi sekolah. Kalau memang itu visinya itu dianggap bagus, dianggap sesuai, dan dianggap bisa membawa perubahan, bisa nanti dipertimbangkan untuk menjadi visi sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan ini nanti JGP ini visi tandingan buatan ya. Jadi ini untuk meluruskan persepsi, ini adalah tahap belajar bagi Bu Astuti. Kadang-kala mulai sing JGP ini wes apa visi buatan ini memang ada runutan tugas yang memang diberikan kepada JGP supaya JGP itu punya visi yang nantinya akan memang membawa perubahan kepada sekolah. Tentunya harus selaras dengan visi sekolah, yang mana di sana itu juga harus ada kesepakatan terutama dari kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Seperti itu. Nanti monggo kita simak bersama visi dari Bu Astuti yang tadi sudah saya sampaikan. Mohon dukungan dan juga nanti kalau memang ada sesuatu yang kurang dalam penyampaian atau bagaimana, itu bisa diberi masukan. Jadi biar itu memang visinya Bu Astuti, tapi itu diperkuat dengan kesepakatan dari, karena memang Bu Astuti bukan sendiri kan, tidak mungkin Bu Astuti punya visi, wah ini seperti ini, dan tidak akan berjalan. Saya sudah yakin kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah dan dukungan dari rekan-rekan semua tidak akan berjalan. Walaupun visinya itu bagus, dalam penilaian itu sudah 100, kalau tidak didukung tetap percuma. Itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk susunan diskusi nanti. Sudah saya sampaikan di sini. Yang pertama tujuan diskusi, yang kedua nanti yang akan dipimpin oleh Bu Astuti merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah yang sudah ada, dan yang selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut, dan yang selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi bukan Bu Astuti saja, tapi semuanya inisiatifnya bagaimana. Yang terakhir itu saja. Untuk selanjutnya mohon kami serahkan kepada Bu Astuti. Monggo Bu Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku guru kelas 5A. Saya mencoba untuk menyajikan visi saya sebagai guru penggerak. Ini sekiranya nanti bisa menyelaraskan antara visi sekolahan dengan visi saya sebagai guru penggerak. Karena memang kita harus menekankan visi yang jelas di sekolah itu apa, tujuannya itu apa. Saya coba untuk menampilkan, mungkin nanti bisa dirembuk bareng di forum ini untuk diskusi yang memang seyogianya Bapak kepala sekolah mendampingi dan bisa menyetujui
pertama adalah yang sudah dilakukan pembiasaan 5S ini. Ini yang selama ini sudah dilakukan adalah 5S di SDN Sawarang 02. Di antaranya adalah senyum. Ini yang biasanya sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru sebelum masuk di gerbang sekolah. Ini sudah siap dengan senyum untuk menyambut kedatangan murid-murid. Salam. Biasanya ucapannya selamat pagi atau assalamualaikum. Ini yang memang harus wajib kita lakukan kepada seluruh warga sekolah. Sapa itu memang harus kita lakukan. Kenapa? Sebagai interaksi antara kepala sekolah, rekan guru, guru dengan guru, teman sejawat, dan juga peserta didik. Karena sapa adalah hal yang paling utama. Santun ini adalah pencerminan kita, hasil kita mengajar di kelas. Anak-anak itu sudah memiliki sikap santun tidak? Dalam bahasa kerennya sekarang itu attitude. Mungkin nanti ada tanggapan lagi. Apa ini sudah 5S? Mungkin ada 6S. Mungkin Bapak Kepala Sekolah atau guru yang lain. S-nya apa ini? Mungkin bisa ditambahi atau salamnya dulu, apa senyumnya dulu, atau mungkin ada masukan lagi untuk kita buat poster sebagai ciri khas sekolah kita. Karena pembiasaan ini sudah dilakukan. Cuma untuk mensosialisasikan lagi, menekankan lagi ke peserta didik masih kurang untuk dilakukan. Karena berkaitan dengan visi tadi, dengan misi sekolahan. Mungkin ada masukan atau di bola balik atau gimana? Gimana? Ini saya dua kali dulu sama kalinya yang bilang sekali kali dengan adanya visi-visi seperti ini merasa tergugah dari teman-teman, karena bukan hanya sekadar membuat, tapi semua itu kan dari hati nurani, dari perasaan teman-teman yang tujuannya adalah mengharapkan supaya anak didik kita itu seperti ini, sehingga apa yang sudah ada visi misi tujuan sekolah yang sudah ditempel itu bukan hanya sekedar ditempel saja atau dibaca saja, tapi bisa dilaksanakan dengan sebaik. Dengan adanya visi dan misi yang sudah ditulis sama Bu Has, mungkin bisa dilaksanakan dengan baik. Itu harapan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini memang di program Guru Gerak itu sebenarnya kita itu belajar bagaimana kita itu bersama-sama. Kadang kalau kita itu tidak bersama, bagaimana perasaannya? Perasaan saya senang dan bahagia. Dari hasil refleksi ini saya memang perlu kita sosialisasi dulu, terus pendekatannya juga personal, karena beda karakter,
beda persepsi ya. Jadi untuk menyamakan itu memang kita perlu pendekatan seperti itu. Saya lihat tadi ada harapan besar di sini. Bapak kepala sekolah itu butuh dan memang punya ilmunya. Nah, memang karakternya kan beda. Yang kalau sama-sama dia tidak akan jadi jenengan yang paling sakti dan bagaimana. Kalau tentang refleksi perubahan yang setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Memang agak padat ya, itu jadwal agak padat dari mulai visi terus apa lagi Ki Dewantara dulu itu dari kodrat alam, kodrat zaman, terus buat aksi nyata yang memang harus dilibatkan muridnya. Yang kedua visinya gurunya juga harus jelas. Yang modul yang ini 1.4.4 ini yang disiplin positif yang memang agak berat karena produk dari program 1.4 ini disiplin positif ini agak berat, mulai dari nilai-nilai kebajikan, kesepakatan kelas, restitusi, terus tentang kasus juga yang harus jadi guru itu memang kita harus sebagai manajer, di posisi manajer mau tidak mau kita harus bersikap bijaksana, keadilan juga untuk murid juga diri kita sendiri. Apakah ada perubahan di dalam setelah mempelajari modul itu? Adakah perubahan yang bisa dilakukan di kelas ini? Ada perubahan. Jadi kita sebagai guru memang fondasi awalnya kita, catatan penting bagi diri saya, memang kita harus di posisi manajer. Tetapi dikondisikan dengan peserta didik yang notabene memang dari etnis Madura begitu, jadi memang penerapannya harus luas gitu. Karena background guru dengan background peserta didik berbeda. Memang programnya jelas, betul, tapi memang penerapannya setiap guru yang berbeda. Makanya itu perlu koordinasi dengan kepala sekolah, rapat dewan guru supaya untuk menyamakan persepsi tadi. Dari Bapak Karya 1 itu apakah sudah masih dipahami, sudah paham kalau sudah merintis praktis pendidikan? Ya, sudah pahami, sudah saya coba praktisi itu kolaborasi ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah hal yang paling mendasar yang harus berubah dari saya adalah kolaborasi, pendekatan secara personal kepada kepala sekolah juga, rekan guru juga, wali murid di paguyuban. Itu memang tantangan besar karena kita memang jadi guru itu paket komplit. Rencananya itu kalau memang di jangka waktu dekat, misalnya 1 bulan ke depan itu praktisi pendidikan apa yang Bu Sinti inginkan? Ini yang jangka waktu dekat ya, ini mungkin penerapan 5S ini. Isinya pendidikan itu kan suatu kelompok komunitas praktisi. Oh, itu yang ada di sekolahan. Komunitas praktisi. Oh betul, itu rekan guru ini yang harus saya gerakkan. Itu yang akan membentuk suatu praktisi ini, praktisi komunitas praktisi. Betul ya, di sekolahan ini yang belum ada. Jujur belum ada. Jadi itu memang harus dibentuk nih, harus dibentuk. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Rencananya tahap awal apa dulu? Jadi sosialisasi dulu, kita perlu personal dulu, ngomongnya dulu. Kalau di dalam forum dadakan ya